Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Fajar Hitosi. Kali ini kita akan menerangkan atau menjabarkan materi tentang ada tiga pola komunikasi dan pentingnya komunikasi asertif. Cara utama untuk bisa memiliki relasi yang baik dengan orang lain adalah dengan memiliki pola komunikasi yang baik. Sebagai contoh, mungkin sering lu dengar cerita ada bos yang kerjanya marah mulu, atau eh, karena anak buahnya salah terus buat ngertiin apa yang dia maksud, atau ada pasangan yang berantem terus karena nggak bisa ngertiin. Jadi ada tiga pola komunikasi yang perlu kita ketahui dengan tujuan mana yang sebaiknya digunakan dan mana yang harusnya dihindari. Tentu saja dengan tujuan untuk meningkatkan hubungan lo dengan orang lain. Yang pertama adalah komunikasi pasif. Orang yang menerapkan komunikasi ini susah untuk mengekspresikan diri dan justru mengalah untuk orang lain. Jadi gak jarang juga karena mereka gak bisa ngasih tahu apa yang ada di kepala mereka, malah memunculkan miskomunikasi dan emosi yang negatif yang kependam. Namun saat bersamaan, dia orang yang menghindari konfrontasi atau clash dengan orang lain. Biasanya susah buat kontak mata, susah buat bilang enggak, dan tipe orang yang ikut aja deh gitu. Sangat rentan buat hidup lu, karena hidup lu nanti akan keseret kesana kemari dengan untuk hal-hal yang sebetulnya lu nggak suka atau nggak mau. Dan biasanya orang yang menerapkan komunikasi pasif ini, orang nggak tahu bahwa orang yang mereka minta ke lu itu juga nggak suka gitu tuh. Dan orang juga nggak tahu kalau lu sukanya tuh seperti apa, maunya seperti apa, dan orang nggak bisa baca pikiran lu. Dan ayo ubah pola komunikasinya. Yang kedua adalah komunikasi agresif. Pola komunikasi ini kebalikan dari komunikasi yang pasif ya, yang susah ngomong, biasanya memiliki keinginan. Kalau untuk komunikasi agresif ini biasanya memiliki keinginan untuk mendominasi segalanya. Biasanya suaranya keras, kontak matanya intens, dan mau mengontrol orang lain dengan cara intimidasi, kritikan yang tajam, menyalahkan, dan lain-lain. Di satu sisi mereka kadang dipandang sebagai seseorang yang tegas, tapi tidak selalu seperti itu. Maksudnya adalah kalau misalkan pola komunikasi agresif ini memiliki pemikiran gue bener dan lu salah, atau suka dibilang bahwa cara gue atau nggak sama sekali, atau kalau bahasa Inggrisnya itu my way or no way, dan jarang bisa mendengarkan pendapat orang lain. Dan buat lo yang ngerasa punya pola komunikasi seperti ini, mungkin saya tanya kepada diri lo, apa iya lo nggak pernah salah? Apa iya lo orang paling pintar sedunia? Mungkin saya rasa kemungkinan besar sih enggak ya. Jadi gimana bisa berkembang kalau lo nggak bisa mendengarkan orang lain? Jadi yuk sama-sama belajar komunikasi yang baik. Yang ketiga adalah pola komunikasi pasif agresif. Nah, pola komunikasi pasif agresif ini yaitu pola komunikasi yang terlihatnya pasif. Cuma terlihatnya pasif tapi memiliki makna yang kata-kata yang agresif. Orang yang dengan pola komunikasi seperti ini lebih cenderung lebih ngomong pelan-pelan tapi nggak kedengeran, susah mau mengkomunikasikan pendapat mereka dengan jelas dan apa yang dia rasakan. Beda dengan hal yang ditampilkan. Contohnya, bisa aja dia marah tapi yang ditampilkannya senyuman. Sebenarnya orang ini paham dengan apa yang mereka mau atau butuhkan, tapi nggak bisa untuk mengomunikasikan dengan jelas dan suka ngomong pakai kode. Kadang ngomong tapi bersikap gimana gitu. Jadi buat kalian yang punya pola komunikasi pasif agresif ini, kalian boleh melakukan ini dengan satu syarat, yaitu kalian harus punya kamus bahasa kode versi kalian sendiri.
lalu share ke orang lain agar mereka ngerti apa kemauan lu. Ya kenapa? Ya baik lagi, orang tuh nggak bisa baca pikiran kalian. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah pola komunikasi asertif, yaitu pola komunikasi yang menurut para ahli adalah komunikasi yang paling ideal. Win-win solution menekankan kepada komunikasi yang terbuka dan tidak memaksa. Jadi mereka tahu apa yang mereka inginkan dan paham cara menyampaikan ke orang lain, sambil mempertimbangkan juga perasaan orang lain juga. Kuncinya adalah saling menghargai, yang pada akhirnya bisa ngasih kenyamanan satu sama lain buat ngobrolin permasalahan dan cari jalan tengah untuk kedua belah pihak. Komunikasi ini akan saling menguntungkan diantaranya. Yang pertama adalah menjadi rekan kerja atau teman yang baik dan hebat karena menyelesaikan sesuatu dengan saling menghargai, sehingga orang lain pada akhirnya akan berlaku sama ke kita. Yang kedua adalah nanti akan bisa bernegosiasi dan menemukan win-win solution jika kita menerapkan pola komunikasi yang asertif ini. Yang ketiga adalah menyampaikan pesan dengan jelas dan nggak akan menimbulkan miskom dengan orang lain. Nah, jadi untuk membahas mungkin lebih lanjut tentang komunikasi asertif ini, mungkin akan dibahas lebih rinci di next video saya selanjutnya ya. Mungkin sekian saja untuk pembahasan kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.